Nah, baik teman-teman, kita masuk dalam pembelajaran kurikulum 2013 yaitu dengan model pembelajaran kooperatif. Kita masuk kepada slide yang berikutnya. Namun mohon izin di sini saya akan memperkenalkan diri saya yaitu nama Gabriel Mangerengkonda. Saya dari kelas D semester 6. NIM saya 200101082. Kita masuk kepada slide yang berikutnya. Pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif atau seiringan disebut dengan cooperative learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan bantuan teman sebaya dalam proses belajar. Biasanya guru membentuk kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota 4 siswa dan kemampuan yang berbeda-beda ataupun berpasangan. Pembentukan kelompok bertujuan agar masing-masing siswa terlibat dalam menyelesaikan tugas dan dibantu oleh teman-teman dalam satu kelompoknya. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana model pembelajaran kooperatif ini dibutuhkan kelompok dan dari masing-masing siswa dapat diharapkan boleh membantu teman masing-masing kelompoknya, namun di dalam satu kelompok itu semua siswa bersifat kreatif ataupun aktif di dalam kelompok. Nah, kita sudah lihat bagaimana dasar pembelajaran kooperatif ini. Kita akan masuk ke dalam materinya, yaitu materi pembelajaran di mana tentang pembelajaran kooperatif. Namun saya mengambil materi yaitu ada di slide yang berikutnya. Nah, materi pembelajaran kooperatif tentang kasih untuk anak SMA kelas 12. Sekali lagi materinya adalah tentang kasih. Nah, kita masuk kepada slide yang berikutnya. Kita masuk ke dalam materinya. Apa itu kasih? Kasih merupakan hukum atau perintah utama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap orang percaya. Allah memberikan sifat mengasihi kepada manusia untuk mengasihi semua orang, bukan hanya mengasihi orang tertentu saja. Nah, teman-teman dan juga saudara-saudara sekalian, di mana di sini kasih menjelaskan sebagai manusia kita harus mengasihi dan menghargai sesama, tidak memandang rendah ataupun tingginya derajat dari setiap manusia. Kita masuk kepada slide yang berikutnya. Di sini di slide yang berikutnya ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Yesus mengatakan demikian, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, di sini jelas Tuhan Yesus mengatakan, dia mengajarkan tentang kasih kepada kita umat manusia, yaitu di mana kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita mengasihi diri sendiri. Nah, di sini juga bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Di sini di mana Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan Yesus atau Tuhan Allah itu sendiri dengan segenap apa yang kita punya dalam hidup ini. Nah, kita masuk kepada slide yang berikutnya. Nah, di sini kita masuk kepada kesimpulan, di mana saya menarik kesimpulan, kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ditujukan melalui perbuatan kita terhadap orang lain. Melalui kasih, kita dapat menciptakan sebuah hubungan yang harmonis antara diri sendiri dengan Tuhan, keluarga, teman, dan juga orang di sekitar kita. Nah, kita masuk kepada slide yang berikutnya. Di sini di mana buatlah kelompok, 5 kelompok masing-masing terdiri dari 4 orang. Di sini ada 2 soal, yaitu soal yang pertama, kenapa kita harus belajar tentang kasih? Yang kedua, apa manfaat kasih di dalam hidup kita? Nah, dari 2 soal ini diharapkan kepada setiap kelompok dalam minggu depan pertemuan yang berikutnya boleh mampu mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan apa yang kelompok buat di hari ini. Nah, kita masuk kepada slide yang berikutnya juga.
Nah, sekianlah presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Kiranya presentasi ini tidak lalu begitu saja, melainkan menjadi pedoman dan menjadi arahan bagi teman-teman semua. Dan kiranya boleh bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.